Halo, nama aku Faro. Yap, Alvaro. Aku merupakan anak yang menjadi penantian ayah bundaku. Tapi kalian semua jangan mencontoh aku ya, karena dunia ini adalah milikku. Jangan sampai ya, ku peringatkan sekali lagi, jangan. Anak merupakan hadiah yang besar diberikan Tuhan kepada ayah dan ibu kita. Namun bukan berarti dapat dinikmati begitu saja. Banyak yang harus dipertanggungjawabkan dan dibahagiakan sesuai dengan hak-haknya. Ini adalah kisah perjalananku, Alvaro dan Nendra. Aku dilahirkan dari dua insan yang berbeda. Yap, ayah dan ibuku. Mereka dipertemukan karena cinta. Sewaktu aku lahir, mereka menyayangiku dengan penuh jiwa dan raga, menimang-nimangku dengan penuh rasa cinta. Nang ning nang ning nang, oi, nang ning nang ning nang, oi. Begitulah cara mereka menghentikan tangisku. Dunia begitu indah. Mereka mengajarkanku rasa sabar dan kasih sayang bagi mereka. Percayalah teman-teman, itu serasa di surga. Waktu terus berlalu. Aku yang awalnya hanya dapat menangis dan merengek, kini aku dapat berlari dan berjalan dengan bahagianya. Waktu kian lama kian berlalu. Aku semakin tumbuh dan badanku yang awalnya rapuh berubah menjadi tangguh. Perlahan ayah tak kuasa menggendongku lagi. Berat, Alvaro. Ia bergumam kepadaku. Apalagi ibuku yang tak kuasa hanya dapat menggenggam tanganku, tangan mungilku ini. Apalagi sekarang yang aku sudah berlari ke sana kemari, memecahkan gelas kaca, merobekkan koran. Ibu, ibu. Tapi nenekku datang berkata, "Tak apa-apa, ia sedang belajar. Obat pandai itu mah," kata nenekku berkata kepada ibuku. Aku ingat sekali, dulu waktu umurku masih 6 tahun, ayahku membelikan aku sepeda. Aku bingung, kenapa ayahku membelikanku sepeda? Aku berkata kepada ayahku, "Kan aku udah ada kaki." Disengihkannya kepadaku oleh ayah. Aku ingat betul hal tersebut. Lagi-lagi waktu terus berlalu. Kini aku sudah pandai membaca dan berhitung. Adegan sepeda tadi berguna buat mentalku dalam berteman dan bergabung. Memakai seragam putih merah, dasi karet, tas yang ukurannya jumbo, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Itu adalah ciri khasku waktu SD. Kata ibu, aku akan jadi anak yang pintar kalau belajar di sekolah. Ya, aku yang lugu, madut aja ya kan.
habis merah, dongker pun berganti. Hah? Cik, cik, cik. Cik. Suaraku kian memberat. Teman-temanku juga semakin banyak. Duniaku semakin luas tanpa kusadari. Rasanya tak ada lagi yang janggal di dunia ini kecuali dadaku. Yap, dadaku. Entah kenapa, Fatima yang ada duduk di sampingku begitu spesialnya. Ditambah lagi, Fatima yang menulis pelajaran matematika sambil menoleh kepadaku. Kamu sudah siap? Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam. Bayang-bayang Fatima terbawa ke dalam mimpiku. 3 tahun di SMP, akhirnya aku tamat dan melanjutkan kehidupanku di kehidupan SMA. Dongker habis, abu-abu mencuat. Alamak, pesat sekali pertumbuhanku. Bak melesat bak roket yang terbuat dari coklat, terbang ke atmosfer, meleleh sangat aduhai. Ternyata aku salah. Putih abu-abu bukan untuk keluar bumi, tapi untuk mencacar langit. Ya, itu reaksiku ketika aku terkejut melihat pertumbuhanku yang begitu pesat. Luas pandangku dengan ilmu tak jemu-jemu. Jiwaku terisi bak seharum melati. Hatiku luas bak padang tak bertepi. Namun sayang, tak dikira ayah dan ibu kian hari tak kuat menjalani hari. Begitulah kisahku yang bertuliskan tinta. Kisah di mana aku menjadi anak ayah dan ibuku. Kisah di mana aku yang ditumbuh kembangkan oleh ibu dan ayah, yang diajarkan oleh ibu dan ayah, dan kejadian di mana aku terjatuh dan dibangkitkan oleh mereka. Begitulah kisahku bertuliskan tinta. Kisah di mana aku, anak dari ayah dan ibu hidup, tumbuh serta berkembang. Kejadian di mana aku dilindungi oleh mereka dan berhasil menyampaikan keinginanku. Namun ada yang mengganjal di sanubariku akhir-akhir ini. Betul, kisahku memang telah selesai, tapi masih ada yang ingin aku bahas. Pertanyaan yang harusnya liar padahal jinak, yang seharusnya rancu padahal ragu, dan pertanyaan yang harusnya ada jawaban namun dinistakan. Adakah yang tak sama denganku? Atau adakah yang berbeda denganku? Adakah anak yang tumbuh dengan tak tahu cara berpikir yang sewajarnya? Anak yang tumbuh dengan alat bantu? Anak yang tak tahu dikembangkan tapi tak tahu apa yang dikembangkan? Atau adakah anak yang hidup tanpa suara, yang hidupnya dibungkam tanpa tahu cara mengungkapkan rasa hati yang hampa? Atau adakah anak yang harusnya suci tapi harus ternodai? Atau adakah anak yang dijadikan suara senapan, roket atau bunting ada di hidupnya? Tak perlu kau jawab dengan mulutmu itu, karena lidahmu pandai berpiawai silatnya. Anak seharusnya dikasihi, bukan dieksploitasi. Anak seharusnya diperhatikan, bukan diperhatinkan. Dimanja, bukan dijadikan pekerja. Alvaro dan Endra.